Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Sebentar ya. Nah, sampai di mana teman-teman pembelajarannya? Nun Ustazah. Ro. Rok sudah. Sudah Ustazah. Nah, ini temannya yang lain pada kemana ya kok? Cuman berdua. Iya, qadarullah gimana ya Ustazah setiap pekan? Bang tiap pekan gini. Yang masuk berapa? Ketua kelas siapa di sini? Iya Itu enggak. Ustazah, 2 orang. Biasanya itu Ukti Fadilah tuh Ustazah. Iya ya. Ini kok nggak ada ini. Ya, lanjut saja ya. Paling mungkin yang lain lagi ada outdoor, atau mungkin telat gitu ya. Kita mulai saja. Sudah selesai huruf ro-nya sudah selesai dipraktek. Sudah Ustazah. Ini terus siapa tadi yang Kapan ya? Ini mana posisinya lagi di posisinya lagi ini lagi di anak berobat ya, jadi agak mungkin berisik ya. Ya, mohon dimengerti. Nah, kita masuk di huruf berikutnya ya.
tambahkan ya di ini tadi dipanggil ya. Kita eh, lanjutkan. Di makhrajnya. Nah, kita masuk di makhraj huruf berikutnya ya, di makhraj huruf berikutnya masih di al-lisan ya, di lidah. Jadi kita masuk di eh makhraj ya, huruf ka, dal, dan to. Ya, jadi tiga huruf. Tiga huruf ini dia keluar dari makhraj yang sama. Ya, makhrajnya adalah di punggung ujung lidah pada posisi pangkal dua gigi seri atas. Ya, jadi ya punggung punggung ujung lidah. Nah, ini gigi lidah atas, lidah bawah ya. Permisalannya seperti itu. Ya, punggung ujung lidah pada posisi pangkal dua gigi seri atas. Nah, ini kan ujung ya. Ini ujung lidah. Kemarin belajar huruf ro itu makhrajnya di sini, di awal punggung ujung lidah. Ya, naik sedikit dari ujung. Kemudian sekarang di punggung ya, naik lagi sedikit. Ya, terlalu banyak. Ya, jadi naik lagi dari awal punggung. Nah, di sini ya. Nah, di sini adalah letak dari makhraj ketiga huruf ini. Jadi di punggung, ya, punggung lidah naik ke atas sedikit lagi ya, dari makhrajnya huruf ro. Nah, ini nempel di pangkal dari gigi seri atas. Ya, pangkal gigi seri atas ini maksudnya adalah di tempat tumbuhnya gigi. Ya, nah itu pangkal gigi seri atas itu di tempat tumbuhnya gigi. Nah, itu adalah pangkal. Jadi punggung lidah kita itu nempelnya di tempat tumbuhnya gigi. Itu adalah makhrajnya dari huruf dal, ta, dan to. Ya. Nah, kita masuk ya di ketiga huruf ini. Ya. Kalau Anda perhatikan di kitab, ya di situ dia terbagi menjadi dua. Ya. Terbagi menjadi dua. Huruf dal dan ta ini sama. Ya. Kemudian to disendirikan. Ya. Ini yang membedakan karena huruf dal dan ta ini dia masuknya di eh oh yang juga apa roh Evan, huruf-huruf yang dibaca tipis ya, huruf yang dibaca tipis ini tipis dilihat dari mana, dilihat dari pangkal lidahnya ya, pangkal lidahnya untuk kedua huruf ini dal dan ta ini tidak naik ke langit-langit ya. Ya, nah sedangkan huruf ko ini pangkal lidahnya naik naik ke langit-langit. Ini menunjukkan bahwa huruf to ini termasuk huruf yang tebal. Jadi walaupun ketiga huruf ini punya makhraj yang sama, ya, namun bunyi bunyi yang keluar ini dari ketiga huruf ini berbeda. Ya, kenapa? Karena ada sifat huruf ya, sifat huruf yang melekat juga kepada setiap huruf ya. Setiap huruf hijaiyah ini ada sifatnya ya. Nah, ini yang membedakan bunyi dari suatu huruf ya, satu huruf. Jadi walaupun ketiga huruf ini dia punya makhraj yang sama ya, tapi bunyinya berbeda ya. Dilihat lagi dari sifatul hurufnya. Dan uh, ketiga huruf ini ya perbedaannya yang awal ya di sini ya, dari tebal tipisnya huruf. Kalau dal dan ta ini dia termasuk huruf yang tipis, ko ini termasuk huruf yang tebal ya. Nah, bisa dipahami ya? Insya Allah Ustazah. Nah, kemudian ya kita masuk di huruf dal dulu. Kita bahas di dal. Ini dal huruf yang tipis ya. Namun dal ini walaupun dia tipis hurufnya ini bacaannya dia tidak naik ya. Tidak naik pangkal lidah atau lidah bagian belakang, tapi huruf dal ini termasuk huruf yang kuat
Kenapa dia huruf yang kuat? Karena tidak punya aliran nafas. Ya. Jadi ketika mengucapkan huruf dal ini jangan ada nafas yang ngalir dari mulut ya. Da, ini kan ada ya kalau seperti ini ya. Ini kesalahan yang sering terjadi ya ketika mengucapkan huruf dal itu ada nafas yang keluar ya. Jadi kedengarannya kurang kuat ya. Harusnya kan da gitu ya. Tapi biasanya ada yang membacanya da. Ini terpengaruh juga ya karena medok gitu ya. Nah, pengaruh dari daerahnya mungkin ya. Nah, ini atau dia terlalu banyak nafas. Da ya jadi gitu ya. Nah, ini tidak boleh karena huruf dal sendiri itu tidak punya aliran nafas ya. Makanya dia termasuk huruf yang kuat karena tidak ada aliran nafasnya. Da gitu ya. Nah, kemudian selain tidak mempunyai aliran nafas, huruf dal juga tidak punya aliran suara. Tidak punya aliran nafas, tidak punya aliran suara. Ya, jadi kita mengucapkan huruf dal itu tidak seperti ini ya. Da, da, ya, tidak seperti itu ya, tapi langsung da. Nah, tidak ada aliran suaranya. Ya. Nah, maka dari kedua sifat yang tadi ya, aliran suaranya tertahan, aliran udara atau aliran nafasnya juga tertahan. Ini akhirnya menghasilkan sifat qalqalah ya, sifat qalqalah atau mantul. Maka ketika disukun ya, huruf dal ini dipantul ya. Ada. Nah, ini tadi ya, karena huruf ya tidak punya aliran udara, tidak punya aliran suara, maka itu tadi menghasilkan sifat qalqalah. Ya, sebentar. Sebentar ngajar sebentar ya. Iya. Iya, sebentar. Ya. Coba kita praktekkan ya dengan menggunakan pola seperti biasa. Da, di, du. Nah, jadi harus kuat ya. Jangan ada bunyi aliran nafas ya, jangan ada aliran nafasnya. Kalau ada aliran nafasnya biasanya dia lebih condong ke ta jadinya ya. Ya, seperti itu. Da, di, du. Ade, ide, ude. Da, di, du. Ada, it, di, ud, du. Dad, dada, did, didi, du, dudu. Ya, seperti itu. Dan coba kita aplikasikan ke surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai akhir ya. Sampai akhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, tipis ya. Ahad. Ana ulangi. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, seperti itu. Silakan dari Uti itu dimulai. Fadhali. Ana Ustazah. Silakan. Salah. Sebut huruf da dulu ya Ustazah ya. Nah, Da, di, du, ad, it, ud. Nah, qalqalah. Oh ya. Ad, id, ud. Langsung ya, jangan ditahan, jangan ad, id. Nah, jadi ini nggak boleh. Qalqalahnya seperti ini. Qalqalah itu harus langsung ya secara alami. Ada,
gitu ya. Ada, ide, Ad- ude, Ada, ida, uda, de ya bunyinya ya. Bunyinya ada gitu ya. Ada, ide, ude. ada, ida, uda. Nah, seperti itu ya. Jangan lupa ya. Ustazah. Hmm. Da, di, du, Mm-mm. da, idi, uddu, dada, didi, dudu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ahad, de ya, jangan ahad. Ahad, de ya. Qul huwallahu ahad. Masih. Jangan ahad. De, Ukti Vivi. Mu Vivi. Ukti siapa? Ukti Fitri. Apa? Ya. Jadi De Ustazah ya, ya. jadi punya ya. Jangan terpengaruh dengan harokat yang 3 ya. Ketika dipantul itu tidak boleh terpengaruh dengan harokat yang 3. Jadi bunyinya itu lebih ke bukan tapi ya. Ada. Ada gitu. Ada. Ahad. Ada. Nah, Ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. bukan bukan lam yalid, bukan gitu ya, tapi yalid, jangan yalid. Nah ini jadi ada hamzah di belakangnya ya, bukan yalid tapi yalid gitu ya. Lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Walam Jadi yulad. lam yalid walam yulad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad. Nah, jadi dilatih-latih untuk kol-kolahnya ya. Sumaya. Nah, lanjut Ukti Emma, silahkan. Ya Ustazah. Da, di, du, da, di, du, ade, ude, ada, idi, uddu, dada, didi, dudu. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. nah, ahsanti barakallahu fiik. Barakallahu Ustazah. Kemudian kita lanjut ya, kita berdua. Ini nanti Ukti Emma coba jimnya diperbaiki ya, jim jangan ada decaknya ya. Jim. Ya ini hati-hati. Jadi harus di tengah lidah ya, jim. Ju. Nah, ini nanti coba diperbaiki, kirim di grup aja ya. Untuk huruf Baik jim. Ustazah. Insyaallah. Nah, kita lanjut ya di makhraj huruf berikutnya itu adalah huruf ta. Nah, ini dia sama ya.
Nah, berbeda dengan huruf dal tadi ya, kalau huruf dal ini tidak punya aliran suara, tidak punya aliran nafas. Nah, huruf ta ini dia punya aliran nafas. Ya, ada aliran nafasnya. Atau yang biasa kita kenal dengan eh, sifat hamas. Nah, pernah dengar ya hamas ya? Jadi ada suara, bukan suara, ada nafas ya, ada aliran nafas. Ketika kita mengucapkan huruf ta, ya, ka, ka. Nah ini ya, ada yang itu. Nah itu adalah aliran nafas. Ta, ti, tu. Nah, kemudian hamas ya, hamas ini jangan terlalu berlebihan di dalam hamas. Jadi jangan terlalu ta, ti, tu. Nah ini tidak boleh. Jadi ini terlalu berlebihan. Jadi seperlunya ya, hamasnya seperlunya aja. Ta, ta, gitu ya. Ta, ti, tu. Hmm. Kemudian disukun, ya pola kedua, at, at. Nah ini ya, at. Nah, ini tadi yang Ana sampaikan, huruf ta ini tidak punya aliran suara ya, jadi tertahan. Suaranya ini tertahan, tidak mengalir. Tapi dia punya aliran nafas. Maka ketika disukun, tertahan dulu aliran nafas, aliran suaranya. Ya, at. Ya, ini kalau kita masih mengabaikan hamesnya atau aliran nafasnya. At, it, ut, gitu ya. Nah, tapi karena dia punya aliran nafas, maka ketika disukun ini ditahan dulu, suaranya tertahan dulu, baru ngalir nafasnya. At, at, gitu ya. At, it, ut. Nah, gitu ya. Jadi ini banyak kesalahan ya atau kekeliruan yang sering terjadi itu ketika disukun ya huruf ta ini bunyinya gini. At, it, ut. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi. Nah, ini kalau seperti itu cara bacanya berarti yang ngalir itu adalah aliran suara, bukan nafas ya, suaranya at gitu ya. Nah, jadi harus tertahan dulu suaranya. At baru dialirkan nafas. At at gitu ya. At it ut. Kemudian pola ketiga ya. Ta ti tu atta iti utu tat tata titi tututu. Kan coba kita praktekkan di surah Al-Masad ayat yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, di sini ya, diperhatikan di lafaz yang terakhir ya, wa tab. Nah, ini nambahnya seperti itu. Kenapa qalqalahnya tidak langsung wa tab gitu ya? Nah, ada pertanyaan seperti itu. Kenapa tidak langsung bacanya wa tab tapi wa tab, ditahan dulu ya? Nah, ini karena di qalqalah ya, huruf ba-nya ini ada tasdid ya, ada tasdid. Ketika kita baca di wasol atau dilanjut disambung gitu, kita bacanya kan watab ba gitu ya, watab ba. Maka ketika disukun pun dia harus ada bunyi nabernya. Nah, itu namanya naber ya, karena huruf hijaiyah yang ditasydid itu semua dinaber atau ditinggikan suaranya ya. Watab ba. Jadi seperti itu, dinaber dulu baru di qalqalah. Watab be. Jadi bukan watab karena ada tasydid, maka dinaber dulu atau ditinggikan suaranya ya. Watab be. Bisa dipahami ya sampai sini? Insya Allah Ustazah. Insya Allah Ustazah. Ustazah.
Nah, silakan Ukti Vivi. Nah, Ustazah. Titu Mm-mm. at it ut Mana bunyi hamesnya? Hamesnya. At, at, at gitu ya. Hmm. it ut Hmm. ta titu at ta it ti ut tu tat ta tit titi tut tu. Benar Ustazah? Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Alirkan ya. Rohman gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di ro ini ada tasydid maka naik ya, suaranya naik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mm-mm. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Mm-mm. Ulang lagi. Tabbat, tabbat, yada gitu ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Santi Allah. Ukti Fitri. Lanjut. Ukti Emma, silakan Ukti Emma. Ya Ustazah. Ta, ti, tu, ta, ti, tu, at, it, ut, Nah, at, ta, it, ti, ut, tu, ta, 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 tit, titi, tut, tutu. hmm. Bismillahir Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya Tab ini masih banyak takrirnya ya. Nah, ini dilatih Iya, lagi biar Ustazah. berkurang ya takrirnya. Baik Ustazah. Nah, Lanjut Ustazah. ya, silakan. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tahan lagi. Abila habiu. Panjangnya biu. Ini agak panjang ya, bisa sampai 3. Abila habiu watab. Gitu ya. Baik Ustazah. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, ahsanti. Barakallahu fiik, Ukhti Emma. Afan ya, Waalaikumsalam Ustazah. Afan Ukhti Emma, Ukhti Fitri. Kita cukupkan sampai sini dulu ya. Ini sudah mulai ini anak-anak di tempat ini. Anak masih di dokter soalnya, iya. Jadi sambil ngantri ya, nah nunggu sekalian gitu ya. Nah, tapi kita cukupkan dulu ya karena sudah mulai tidak kondusif. Ini anak-anak karena minta keridoan ya dari Antuna berdua. Nah, kita cukupkan ya, akhwat ya. Coba nanti Ukti Emma, Ukti Fitri coba di ini ya teman-temannya diberitahu untuk ini, untuk menyetorkan ini ya huruf dal dan ta ya ke grup aja. Nah, jadi yang nggak hadir hari ini tetap menyetorkan praktek terusnya. Nah, sama diaplikasikan di surah mana tadi, kita coba dikasih tahu ya, diberitahukan ke teman-teman ya. Nah, barakallahu fik ya, barakallahu fikuma ya. Nah, kita cukupkan dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillah dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustazah.
Semoga segera cepat sembuh.